kali ini saya akan menjelaskan mengenai Walter Dick dan Lou Carey. Walter Dick adalah lulusan dari Princeton dan menerima gelar PhD dari Penn State University dalam bidang psikologi pendidikan. Walter Dick pernah belajar bersama Robert Gardner dan sangat dipengaruhi oleh karya, khususnya The Condition of Learning, yang diterbitkan pada tahun 1965. Bersama dengan mahasiswa pascasarjananya yang bernama Lou Carey, Walter Dick kemudian menulis buku The Systematic Design of Instruction yang diterbitkan pada tahun 1978. Dalam penulisan buku ini, suami Lou yang bernama James bergabung untuk membantu menulis buku ini. James memiliki keahlian di bidang teknologi pendidikan dan teknologi media baru. Dick, Carey, dan James bersama-sama mengembangkan model desain pembelajaran yang digambarkan sebagai pendekatan sistem model. Hasil pengembangan ini disajikan dalam buku The Systematic Design of Instruction. Model yang dikembangkan dikenal dengan model Dick and Carey. 10 langkah model pembelajaran Dick and Carey. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Di tahap ini, kita harus tahu kemana arah tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Yang kedua, melakukan analisis pembelajaran. Sebuah proses-proses untuk menentukan sikap, keterampilan, pengetahuan yang harus dimiliki siswa untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, yaitu menganalisis tingkah laku awal dan karakteristik siswa. Dua hal ini sangat membantu kita untuk mengatur strategi pembelajaran apa yang cocok untuk siswa kita. Untuk itu diperlukannya untuk mengetahui tingkah laku dan karakteristik siswanya. Yang keempat, merumuskan tujuan pembelajaran secara khusus. Nah, di tahap selanjutnya, setelah kita melakukan berbagai tahap sampai juga kita di tahap tujuan pembelajaran khusus. Artinya di sini kita sebagai guru harus menentukan tujuan khusus yang harus dimiliki siswa agar bisa mencapai kompetensi di tujuan yang umum. Nah, tahap kelima adalah menuliskan instrumen penilaian. Nah, di tahap ini guru harus membuat atau mengembangkan alat atau instrumen penilaian untuk mengukur hasil belajar siswa. Baik, teman-teman, saya akan melanjutkan langkah-langkah tersebut, yaitu yang keenam, mengembangkan strategi pembelajaran. Tahap selanjutnya adalah guru membuat strategi pembelajaran dan media yang akan digunakan dalam pembelajaran. Hal ini bisa dilihat pada pembuka, kegiatan inti, dan penutup. Yang ketujuh yaitu mengembangkan dan memilih bahan ajar. Selanjutnya adalah memilih materi yang akan digunakan dalam pembelajaran untuk memandu jalannya proses belajar mengajar. Yang kedelapan, mendesain dan melakukan evaluasi formatif. Evaluasi formatif digunakan untuk mengumpulkan data agar mengetahui apakah program yang dilakukan berjalan baik atau tidak. Apabila belum berjalan baik, akan dilakukan revisi, dan apabila sudah berjalan baik, maka harus dipertahankan. Yang kesembilan, melakukan revisi terhadap program pembelajaran. Setelah melakukan evaluasi formatif, maka kita akan mengetahui apa saja kesulitan, kekurangan, dan kelemahan dalam pembelajaran yang telah dibuat. Setelah mengetahui langsung, bisa disempurnakan atau direvisi agar program pembelajaran berjalan dengan baik. Dan yang terakhir adalah mendesain dan melakukan evaluasi sumatif. Tahap ini tahap terakhir setelah melakukan tahap dari awal hingga akhir akan dilakukan evaluasi menyeluruh dalam bentuk sumatif. Selanjutnya diterapkan di kelas untuk melihat manfaatnya. Nah, teman-teman, begitulah langkah-langkah tersebut.
Model desain pembelajaran Dick dan Carey. Dick dan Carey menganggap bahwa desain pembelajaran merupakan suatu sistem. Bahkan, mereka menganggap pembelajaran merupakan proses yang sistematis. Pendekatan sistem ini selalu menuju kepada tahapan umum sistem pengembangan pembelajaran. Kemudian, komponen model desain Dick dan Carey ini mencakup pembelajar, pengajar, materi, dan lingkungan, sehingga semuanya akan berinteraksi dalam satu proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penggunaan model desain Dick dan Carey ini dalam suatu pembelajaran dimaksud untuk yang pertama, pada awal proses pembelajaran, peserta didik atau anak didik mampu mengetahui hal-hal yang bersangkutan dengan materi pada akhir pembelajaran. Yang kedua, adanya peraturan tiap komponen, khususnya pada strategi pembelajaran dan hasil pada suatu pembelajaran yang dikehendaki. Yang ketiga, menerapkan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam melakukan perencanaan dalam pembelajaran. Menurut UNO pada tahun 2007 bahwa secara umum penggunaan model pengajaran Dick dan Carey ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, model Dick dan Carey ini terdiri dari 10 langkah. Dan setiap langkah sesuai dan sangat cocok untuk digunakan sebagai bahan dasar untuk mempelajari desain lain. Dan yang kedua, dari ke-10 langkah tersebut, pada model ini memperlihatkan hubungan yang sangat erat dan jelas. Baik, di sini saya akan menyebutkan apa-apa saja kelebihan pembelajaran Carey dan Dick. Kelebihan model Dick dan Carey yang pertama yaitu setiap langkah model pembelajaran selalu jelas sehingga mudah diikuti dengan baik. Yang kedua, sistem yang teratur, efektif, dan efisien dalam pelaksanaannya. Yang ketiga, termasuk ke dalam model dan perencanaan pembelajaran yang terperinci, sehingga mudah untuk dipahami. Yang keempat, terdapat revisi analisis instruksional yang dimana hal ini sangat baik, karena apabila terdapat kesalahan, maka akan cepat dilakukannya perubahan pada analisis instruksional tersebut, sebelum kesalahan yang di dalamnya ikut mempengaruhi komponen lain yang selanjutnya. Dan yang terakhir yaitu sangat lengkap komponennya, hingga hampir mencakup semua yang ada pada pembelajaran. Kelemahan model Dick and Carey. Yang pertama, dianggap kaku karena setiap langkah telah ditentukan. Yang kedua, tidak semua prosedur pelaksanaan kegiatan belajar mengajar mampu dikembangkan sesuai dengan langkah-langkah yang diterapkan tersebut. Yang ketiga, dianggap tidak cocok untuk diterapkan dalam pembelajaran skala besar. Yang keempat, uji coba tidak diuraikan secara jelas kapan harus dilaksanakan dan kegiatan revisi baru dilaksanakan setelah diadakannya tes formatif. Yang kelima, pada tahap-tahap pengembangan tes hasil belajar, pengembangan maupun penilaian tidak adanya pakar secara jelas guna untuk memvalidasi. Yang keenam, terlalu banyaknya prosedur yang harus dilakukan oleh guru dalam melaksanakan proses pembelajaran.